Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan menjadi bulan yang penuh dengan fasilitas-fasilitas kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh setiap individu yang beragama Islam. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu surga. Pada bulan Ramadan, Allah menutup semua pintu neraka. Pada bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu. Bahkan ada penyeru yang mengatakan, "Wahai pecinta kebaikan, datanglah, segera datanglah menyambut Ramadan. Wahai pecinta-pecinta keburukan, berhentilah." Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan Ramadan menjadi bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan keberkahan-keberkahan yang apabila dimanfaatkan dengan baik oleh seorang hamba, maka hamba tersebut akan menjadi hamba yang bertakwa. Ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan selama kita berada di bulan suci Ramadan. Dan tentu amalan-amalan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan balasan bagi hamba yang melaksanakan ibadah tersebut. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan itu milik Bani Adam kecuali puasa. Sesungguhnya itu untukku, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalasa. Aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan pahala bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu ikhwani azani Allah wa iyyakum, maka marilah kita memanage diri kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan amalan-amalan utama yang bisa kita laksanakan. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kita juga bisa melaksanakan sholat tarawih. Kita targetkan selama bulan Ramadan kita tidak pernah meninggalkan sholat tarawih. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melaksanakan sholat tarawih, qiyam di bulan Ramadan, dengan berlandaskan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang melaksanakan sholat tarawih bersama dengan imam, maka ditulis baginya sholat 1 malam penuh. Ini tentu kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana kita melaksanakan sholat tarawih dari awal sampai akhir bersama imam, dan Allah Subhanahu wa taala menulisnya kita melaksanakan sholat sepanjang malam itu. Ini tentu keutamaan yang sangat disayangkan apabila tidak kita manfaatkan. Kemudian kita juga bisa menargetkan diri kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Setiap bulan Ramadan Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan bahwa
Ramadan adalah bulan Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi amalan utama yang bisa kita lakukan dalam mengisi hari-hari kita selama bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan, membaca Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Maka di dalam bulan suci Ramadan tentu keutamaan-keutamaan itu akan semakin lebih banyak lagi. Imam Malik rahimahullah, beliau apabila datang bulan Ramadan menutup halakoh-halakoh hadisnya dan beliau fokus dengan Al-Quran. Bahkan telah masyhur sampai kepada kita bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan, beliau menghatamkannya 60 kali. Artinya dalam satu hari beliau menyelesaikan Al-Quran 30 juz 2 kali hataman. Dan ini bisa kita jadikan sebagai amalan utama kita, target kita selama menjalani hari-hari di dalam bulan Ramadan ini. Berapa kali kita bisa menghatamkan Al-Quran, bisa kita menghatamkan minimal 1 kali dalam 1 bulan, dengan 1 harinya kita membaca 1 juz. Kita juga bisa, apabila yang 1 juz kurang banyak, kita bisa 1 hari bisa 2 juz. Artinya dalam 1 bulan kita bisa 2 kali hatam. Begitu seterusnya. Kita juga bisa menyiapkan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kita menyiapkan buka puasa untuk saudara kita, maka kita akan mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahala kawan kita itu. Ini tentu keutamaan yang menggiurkan, yang sayang sekali apabila kita tidak menjalankannya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan, dan tentu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menargetkan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Semaksimal mungkin kita memanfaatkan Ramadan ini, semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.